Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11, dakwah dengan terang-terangan. Setelah 3 tahun lamanya berdakwah, Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah diperintah Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan. Rasulullah kemudian naik ke Bukit Sofa dan memanggil orang Quraisy untuk berkumpul. Ini awal mula Rasulullah berdakwah, berjuang dengan terang-terangan. Setelah diperintah untuk berjuang dengan terang-terangan, akhirnya Rasulullah mengundang orang. Yang namanya terang-terangan diadakan, diundang, ya. Diundang, dipanggil di Bukit Sofa dan memanggil orang Quraisy untuk berkumpul. Jadi orang Quraisynya dipanggil semua untuk berkumpul. Rasulullah bersabda kepada mereka, jika aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Itu pertanyaannya Rasulullah. Jadi Rasulullah bertanya kepada mereka, jika aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, iya. Mereka menjawab, iya, percaya ya Rasulullah. Berarti ini bentuk mereka sudah beriman kepada Nabi, ya, sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Rasul bersabda, ya, Rasulullah bersabda begini lagi, aku peringati kalian tentang siksa yang pedih. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ini sabda Rasulullah yang kedua kepada mereka. Abu Lahab paman Nabi menyaut. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad menjawab, celaka kau Muhammad, apa hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Karena Abu Lahabnya enggak beriman, ya. Yang lain beriman. Untuk keluarganya Nabi, Abu Lahab termasuk Abu Jahal tidak mau beriman. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan selamatkan diri kalian dari api neraka, hal seperti itu disampaikan, Abu Lahabnya menjawab, celaka kau Muhammad, apa hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Jadi apa cuma ini aja yang kamu ucapkan kita semua ini dikumpulkan? Ini bentuk ciri-ciri orang yang tidak beriman, bicaranya sudah tidak nyambung. Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tekanan Quraisy terhadap Nabi. Tekanan Quraisy terhadap Nabi. Jadi orang Quraisy itu setelah Nabi Muhammad itu menjelaskan dakwah dengan terang-terangan, mereka menekan. Setelah berdakwah dengan terang-terangan, Nabi mendapat tekanan keras dari orang Quraisy. Mereka ingin agar Nabi menghentikan dakwahnya. Jadi Nabi diperintah untuk berhenti dakwah. Opo ae Muhammad mandek ae, enggak usah dakwah. Cara Jawa ini. Mereka ingin agar Nabi menghentikan dakwahnya. Juga tidak menghujat penyembahan berhala dan agama warisan nenek moyang mereka. Supaya tidak menghujat berhala dan sesembahan nenek moyangnya orang-orang Quraisy. Karena mereka itu menyembah apa? Patung atau berhala. Wong berhala kok disembah, ya. Berhala itu kan nggak bisa apa-apa, benda mati. Kalau benda mati disembah, apa kira-kira bisa memberi manfaat? Tidak. Padha ae karo nyembah cagak, nyembah meja, nyembah lemari, sama-sama barang mati. Cuma kalau patung itu bentuknya dibentuk kayak gitu. Logika coba sampean jak bicara, enggak mungkin bisa gitu. Kok malah disembah gitu. Ini kan kesalahan fatal. Ada bermacam langkah dan tekanan yang mereka lakukan untuk maksud ini, diantaranya tekanannya begini. 1. Meminta Abu Thalib paman Nabi agar melarang Nabi melakukan dakwah, ya.
Jadi meminta Abu Thalib paman Nabi agar melarang Nabi melakukan dakwah atau menyerahkan beliau kepada mereka. Abu Thalib menolak permintaan mereka dan Rasulullah terus berdakwah. Abu Thalib itu pamannya Nabi yang sangat menyayangi Nabi dan sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Itu Abu Thalib. Karena mereka orang Quraisy yang nggak beriman ini nggak setuju dengan dakwanya Nabi, nekan, menuntut agar supaya pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib menghentikan dakwahnya Nabi dan menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka kalau tetap berdakwah. Ini pertama. Kemudian tekanan yang kedua, menyakiti Nabi. Ini mereka berjanji akan menyakiti Nabi. Misalnya dengan memaki-maki Nabi atau meletakkan kotoran hayawan di tempat-tempat atau di pintu rumahnya Nabi. Bahkan di punggung beliau ketika sedang sholat. Ini mereka dari kejamnya, dari bengisnya, dari kekafirannya, sehingga Nabi Muhammad dihantami dengan kotoran. Sampai di punggung ketika sholat dihantami kotoran. Ini zamannya Rasulullah. Sampean saiki penak berjuang tinggal sholat tenang. Adapun yang meletakkan duri di pintu rumah Nabi dan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi, orang-orang yang sering melakukan ini diantaranya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Umayyah bin Khalaf. Nabi menghadapi tekanan mereka dengan sabar dan terus tegar dalam berdakwah. Abu Thalib juga terus membela dan melindungi beliau. Inilah tantangan orang berjuang. Nabi itu perjuangannya enggak enak, pahit, sengsara, sampai dihantemi kotoran, sampai mau dibunuh, sampai dicaci maki, sampai di sini jalannya Rasulullah dikasih duri, pintu mau ke rumahnya Rasulullah dikasih duri, jalan-jalannya Rasul dikasih duri. Ini perjuangan Rasulullah, nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi perlu kita merasa bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW karena telah memperjuangkan umatnya menjadi pinter, ya, menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang diselamatkan oleh Allah asalkan taat dari api neraka. Yang syariatnya itu harus dipatuhi. Syariatnya Rasulullah itu harus dipatuhi, terutama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini harus kalian rajin sholat, ya, karena sholat itu awal mula amal yang akan dipintai pertanggungjawaban di akhirat besok. Kalau sholatnya sampean jelek, maka semua amal dianggap jelek. Kalau sholatnya sampean bagus, maka semua amal dianggap bagus. Karena pondasi amal itu tercermin di sholatnya. Kalau orangnya rajin sholat, tentunya amal-amal yang lain pasti rajin. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.